Pemirsa Gatra TV, Anda kembali menyaksikan Gatra Insight. Di tengah pandemi Corona COVID-19 ini, pemirsa Gatra TV, kita harus tetap optimis juga, apalagi para pengusaha maupun investor yang ingin menanamkan investasinya di Indonesia. Jadi kita harus optimis di tengah hambatan dari investasi itu sendiri. Nah, kira-kira Pak Guritno, apa saja nih dampak yang paling terasa ya untuk dari pandemi COVID-19 ini kepada sektor usaha, sektor investasi, investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, apa yang paling ditakutkan, apa yang paling dikhawatirkan? Oke, terima kasih Mas Dewi. Jadi untuk tulisan yang pertama ini kita ngambil judulnya memang agak unik. Jadi kita mengatakan optimis di tengah hambatan investasi. Jadi ada banyak hambatan investasi, tapi tetap optimis karena terus terang aja ini pemerintah melakukan perombakan besar-besaran yang sudah disiapkan sebelumnya dan sejak triwulan keempat 2019 ya. Itu 3 bulan terakhir itu sampai 3 bulan kemudian triwulan pertama 2020 itu berapa langkah disiapkan oleh pemerintah. Tentunya dengan adanya pandemi ini investor selalu akan melihat dan menunggu. Tapi memang itu wajar karena ada berapa yang akan terdampak gitu loh. Jadi di sektor industri yang bahan bakunya dari luar ya atau bahan setengah jadinya itu dari luar sebelum diolah di di Indonesia itu mereka akan coba ragu-ragu sendiri, akan mengukur sendiri gitu loh. Karena ada pembatasan sosial dan sebagainya, kemudian di sana itu juga produksinya dan sebagainya terhambat, itu akan mengganggu produksi dan otomatis itu akan investor akan menunggu gitu. Tapi di sektor-sektor yang lain yang memang itu menarik ya, itu memang tidak harus nunggu gitu loh. Jadi dia harus siap-siap untuk menggelontorkan uangnya dan memang harus menyiapkan perizinan dan sebagainya nanti sebelum pembuatan dan sebagainya gitu. Jadi langkah-langkah itu yang mestinya harus dilakukan oleh investor gitu loh. Oke, karena ada beberapa industri juga yang masih berjalan di tengah pandemi COVID-19 ini ya Pak Guritno ya. Dan kira-kira untuk proyeksi ke depan kira-kira 5 tahun dari tahun 2019 hingga tahun 2024 dari pemerintahan jilid kedua Presiden Joko Widodo, kira-kira bagaimana nih nasib yang proyek-proyek yang sudah berjalan atau juga yang terhenti itu seperti apa nasibnya? Oke, jadi kalau proyek-proyek yang terkait dengan infrastruktur itu akan terhenti. Jadi kan pandemi ini berefek kepada beberapa hal ya. Di antaranya itu tadi disebutkan social distancing. Jadi ngumpul-ngumpul dan sebagainya itu tidak. Kemudian efeknya itu juga physical distancing. Jadi kalau kita bekerja di sebuah tempat atau ruang itu supaya tidak terjadi transmisi secara community di situ ya. Jadi kelompok menular di antara kelompok itu ada physical distancing, jadi jaga jarak. Nah, di kegiatan-kegiatan yang pembangunan atau di industri yang pengolahan bahan baku dan sebagainya di ruang-ruang industrial atau di konstruksi itu susah gitu loh. Itu akan dilakukan gitu social physical distancing. Maka pemerintah juga memberikan aturan supaya juga memberi kelonggaran supaya industri yang melibatkan orang banyak ya, massal ya, itu diliburkan atau dihentikan untuk sementara, produksi sementara. Nah, itu efek yang pertama. Kemudian yang kedua, efek yang misalnya itu yang sifatnya juga physical distancing, misalnya orang makan, kuliner dan sebagainya, tempat wisata dan sebagainya itu juga akan terganggu gitu loh. Tapi pemerintah itu optimis melakukan proyeksi untuk investasi untuk tahun 2020 sampai 2024 gitu loh. Kalau kita lihat kenaikannya sangat signifikan dan makin ke penghujung 2024 itu makin tinggi ya. Jadi datanya ini di laptop saya udah ada datanya. Jadi untuk 2020 itu 886 triliun rupiah. Kemudian 2021 itu naik menjadi 991 triliun. Nah, kemudian 2022 itu tembus 1.000 triliun lebih, jadi 1.128 triliun. Kemudian naik lagi 2023 menjadi 1.294 triliun dan puncaknya itu 2024 itu diharapkan itu menjadi 1.500 triliun. Jadi kalau proyeksi itu kan sifatnya begini, makin investor berinvestasi dan ternyata investornya proyeksinya itu bagus, ya kan? Itu orang akan makin berambisi untuk menanamkan uangnya di Indonesia dan itu yang diharapkan semacam itu. Nah, kira-kira dari langkah dari BKPM sendiri, Pak Guritno, kira-kira sebagai lembaga garda terdepan mengurusi masalah modal dan juga investasi di Indonesia, kira-kira apakah ada strategi khusus dari lembaga BKPM sendiri untuk bisa mendatangkan banyak investasi di Indonesia di kala
pandemi seperti ini? Oke, Badan Koordinasi Penanaman Modal yang dikepalai oleh Pak Bahlil ya, itu dia sebenarnya ada 4 target utama. Jadi ada 4 target utama, dari 4 itu sebenarnya pesan dari Pak Jokowi sendiri gitu loh. Jadi nggak jauh-jauh dan nggak muluk-muluk, tapi kalau ini kerjakan dengan sungguh-sungguh dan terimplementasikan, tereksekusi, itu akan baik gitu ya. 4 hal itu diantaranya, satu itu menyelesaikan investasi yang mangkrak gitu loh. Karena tahun lalu itu ada sekitar 700 triliun lebih yang mangkrak dan itu harus diselesaikan. Kemudian menaikkan peringkat easy on doing business atau disebut indeks kemudahan berbisnis. Selama ini kita peringkatnya jelek. Kita Vietnam kalau tidak salah. Iya, jadi kita 73 gitu kan. Dan seperti tahun lalu, tahun 2018 sama juga, stagnan 2019. Nah, kalau bisa dari tahun ke tahun menjadi naik. Kemudian tidak hanya mengurus investasi besar, tapi juga investasi kecil. Jadi pengusaha-pengusaha lokal dan sebagainya mempertemukan investor asing yang ke investor lokal dan sebagainya. Jadi yang besar-besar diurusin, tapi yang kecil juga diurusin gitu loh. Jadi sekarang itu kan sektornya UMKM dan sebagainya gitu loh. Kemudian yang keempat itu investasi harus berkualitas. Berkualitas itu apa? Karena dia bisa menyerap tenaga kerja, produksinya juga bisa ekspor, dan juga untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Itu yang kira-kira 4 itu kalau tereksekusi dengan baik, otomatis Indonesia untuk tahun-tahun berikutnya akan menarik bagi investor. Dan itu menjadi target tersendiri bagi Pak Jokowi di 2024, kalau tidak salah menjadi peringkat 40 ya, Pak Guritno ya? Targetnya itu. Iya, baik. Akan kita sambung lagi pemirsa Gatra TV, berbincang saya dengan Pak Guritno, tapi sehabis jeda berikut ini.